Dulu Yaman adalah negeri yang indah. Bagian selatan Jazirah Arab itu merupakan belahan bumi yang makmur dan cantik. Kebun-kebunnya hijau, subur dan lebat. Buah-buahnya landai dan mudah dipetik. Banyak kapal bermuara di negeri Ratu Bilqis itu. Mereka membeli dan menjual, juga berinteraksi dengan budaya lokal. Semua itu menciptakan kemajuan ekonomi, membuat wilayahnya terus berkembang, memperkaya budaya dan kebutuhan harian semakin mudah terpenuhi. Kondisi ini membuat masyarakat Yaman hidup penuh kebahagiaan dan sukacita. Namun kehidupan ini tak selalu satu warna. Allah ciptakan semuanya berpasangan. Ada suka yang berpasangan dengan duka, ada bahagia dan ada kesedihan, ada kemajuan dan ada kemakmuran, ada pula kemunduran dan kemiskinan. Musibah menimpa mereka dengan kehilangan sumber air utama. Kondisi kebun mereka yang hijau berubah menjadi berdebu. Tanah yang subur berganti tandus. Mereka ditimpa kekeringan yang tak berujung hingga membuat mereka berimigrasi ke berbagai penjuru jazirah. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi nenek moyang bangsa Arab. Lalu bagaimana mereka bisa ditimpa musibah kekeringan? Provinsi Ma'arib di Yaman memiliki sejarah besar dan klasik. Bagaimana tidak, Ma'arib adalah ibu kota kerajaan Sabah di masa silam. Sebuah kerajaan kuno yang berdiri sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ma'arib memiliki sejarah yang panjang, menjadi saksi silih berganti kemajuan peradaban di Yaman. Di antara penunjang gemilang sejarah Yaman klasik itu adalah Bendungan Ma'arib, sebuah bendungan yang masyhur dengan nama Bendungan Iram. Bendungan ini dibangun sekitar tahun 1750 sebelum Masehi. Artinya, sejak abad ke-8 Masehi, masyarakat Yaman telah mengenal arsitektur bendungan. Jadilah Bendungan Iram dinobatkan sebagai bendungan tertua di dunia. Bendungan ini dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Samha Ali Yunuf bin Zimar Ali. Kemudian diperbaiki secara besar-besaran di abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Bendungan Ma'arib tingginya 16 meter, lebarnya 60 meter, dan memiliki panjang 620 meter. Berdasarkan perhitungan, total wilayah yang dapat dari bendungan ini adalah 9.600 hektar, 5.300 hektar dataran bagian selatan bendungan, dan sisanya dataran sebelah barat seluas 4.300 hektar. Inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan dua kebun di sisi kiri dan di sisi kanan. Pada tahun 542 Masehi, ikon peradaban kuno Yaman ini hancur. Kebun-kebun di sekitarnya yang ratusan tahun mereka nikmati hasilnya luluh lantak. Dampaknya kaum Sabak kemunduran. Tak lama setelah itu, berakhirlah cerita tentang negeri Sabak. Fisik bendungan ini masih bisa dijumpai di zaman sekarang, tepatnya di kota kuno Ma'arib. Selain arsitektur bangunan, para arsitek di masa itu juga memperhitungkan detail posisi bangunan. Bendungan ini terletak di antara 3 bukit, sehingga air dari 3 arah dataran tinggi itu mengalir ke suatu tempat. Semuanya tertampung di bendungan. Sebelum membangun bendungan, mereka meletakkan batu-batu padat dan timah. Batu-batu tersebut berfungsi sebagai gerbang dan timah-timah untuk menahan air. Sumber-sumber sejarah menyebutkan sebelum bendungan Ma'arib runtuh, bendungan ini memang mengalami kerusakan berat. Menurut sumber-sumber Arab, sekitar tahun 145 sebelum Masehi, terjadi peperangan antara orang-orang Raidan dengan kerajaan Sabah. Perang inilah yang menimbulkan kerusakan pada bendungan, sampai akhirnya terjadi banjir arim seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada pula yang menyebutnya bendungan ini hancur karena tikus yang menggerogoti bebatuan bendungan. Semua pendapat ini bisa digabung dan dikompromikan. Kerusakan berat diakibatkan peperangan, kemudian gompelan-gompelan bendungan digerogoti oleh tikus-tikus, sehingga memperparah kerusakan. Hancurnya bendungan ini menyebabkan kerusakan dan kerugian besar. Yaman yang hijau dan makmur berubah menjadi negeri yang tandus dan gersang.
bahkan sekarang menjadi salah satu negeri termiskin di Jazirah Arab. Keadaan ini membuat penduduknya hijrah ke berbagai penjuru Jazirah Arab, sehingga tersebarlah manusia di jazirah tersebut. Di masa akhir kejayaan peradaban Yaman, kerajaan Ma'arib dipimpin oleh seorang raja yang bernama Amr bin Amir. Di masanya orang-orang Sabak hidup dalam kondisi aman dan makmur. Kemudian salah seorang putri dari menterinya bermimpi. Ia bermimpi melihat 2 ekor tikus menghabisi makanan di kota. Kemudian si menteri bertanya kepada dukun tentang mimpi itu. Si dukun menafsirkan akan datang musibah yang menimpa kota akibat serangan tikus. Dari sini si dukun menganjurkan agar orang-orang melatih kucing-kucing untuk berburu tikus, dan menyarankan agar raja dan pihak pemerintah memberi hadiah bagi siapa yang berhasil membunuh sejumlah besar tikus, hingga tikus-tikus menghilang dari kota. Kemudian istri raja bermimpi melihat bayangan petir dan guntur yang menyambar segala sesuatu di kota yang berakibat hancurnya kota. Setelah itu tikus-tikus datang lagi menghancurkan negeri itu. Mimpi sang istri membuat Raja Amr bin Amir begitu khawatir. Ia pergi menuju bendungan Ma'arib. Ternyata ia lihat ada tikus yang sedang menggerogoti bendungan, sampai tikus itu mampu memakan bebatuan besar dan menggesernya dari posisi semula. Dia pun yakin bahwa kehancuran akan datang dan tak ada jalan untuk menghindarinya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami gantikan kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami yang memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.